Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan dan tak bisa masuk ke sekolah. Ini terjadi setelah seorang warga menggebok gerbang sekolah, diduga karena kepentingan keluarga yang tidak diterima di sekolah tersebut. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kesalahan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Ya, di pertama sekolah, Bupati Tangerang menginspeksi pembelakuan sekolah swasta gratis. Ya, pembelakuan tersebut dilakukan agar pihak sekolah benar-benar tidak melakukan pungutan SPP ke siswa. Inspeksi pelaksanaan sekolah gratis swasta pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan di beberapa sekolah di daerah Kosambi, Tangerang. Di hari pertama masuk sekolah, anak-anak antusias mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, meski kegiatan belajar mengajar belum diberlakukan di hari pertama. Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid juga mendatangi beberapa lokasi sekolah gratis. Guna memastikan pendidikan gratis kepada para siswa SD dan SMP swasta, Bupati juga berdialog dengan para orang tua murid yang datang mengantar anaknya dan memastikan biaya sekolah ditanggung pemerintah daerah. Dengan dana 40 miliar rupiah tersebut untuk mengcover 51.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Tangerang, dan bantuan ini tepat sasaran serta bisa digunakan untuk operasional sekolah dan honor para guru. Secara bertahap menggratiskan sekolah SD dan SMP yang umum. Ya, tapi secara bertahap ya, secara bertahap. Setiap tahun nanti akan kita tingkatkan lagi jumlah. Terus sejalan dengan itu juga berarti anak-anaknya sudah mulai digratiskan sekolahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bertahap, karena baru 128 SMP dan 51 desa yang kita gratiskan. Tahun besok kita bertambah lagi, mudah-mudahan 3-4 tahun sudah selesai semua anak-anak kita ini sekolahnya gratis. Selama ini kita untuk operasional kita mengandalkan bos premier. Jadi bisa menopang dan membantu banget ya? Ya, alhamdulillah. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan siswa tidak terganggu dalam proses belajar mengajar. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap digunakan untuk siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa.
menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pun, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antri berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di depan salah satu toko. Diketahui toko tersebut merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, content creator, bagian gudang, dan pramuniaga. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 sore
datang, dan pas kita datang juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pertandingan Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. iNews Malam segera kembali.